Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ritami, Ibu memegang mata pelajaran sosiologi. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Imelda Amelia, Hadir, Bu. Sukma Dewi, Hadir, Bu. hadir semua kan hari ini? Iya, Bu. Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak apa itu sosiologi? Enggak, Bu. Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi. Sosiologi adalah salah satu ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau ilmu yang mempelajari tentang manusia atau masyarakat. Adapun sosiologi itu adalah sebagai ilmu sosial antar interaksi baik dari individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang ada pada lingkungan masyarakat. Dalam hubungan interaksi ada banyak hal yang berkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Apapun bisa terjadi dalam suatu interaksi. Nah, jadi contoh dari interaksi sosial dalam masyarakat itu seperti gotong royong. Itu salah satu interaksi antar kelompok dengan kelompok lainnya. Kalau misalnya di sekolah, contohnya seperti kita, guru dengan siswa, itu salah satu interaksi sosial individu dengan kelompok. Kemudian objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, sosiologi memfokuskan studinya pada hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Yang keempat, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Nah, jadi selanjutnya tentang fungsi sosiologi. Jadi fungsi sosiologi itu ada 4. Yang pertama, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Jadi fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Yang kedua, fungsi sosiologi dalam penelitian. Fungsi sosiologi dalam penelitian untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Kemudian, yang keempat, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Masalah merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, mungkin dari kalian ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ya. Enggak, Bu. Jadi kalau tidak, Ibu akan melanjutkan tentang realitas sosial sebagai objek kajian. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu realitas sosial? Enggak, Bu. Kalau tidak ada yang tahu, realitas sosial itu merupakan suatu kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Adapun realitas sosial dalam sosiologi adalah isi dasar yang mampu memperjelaskan tentang kenyataan kehidupan sosial seperti adanya masyarakat, kelompok sosial, dan para individu yang tergabung menjadi satu di dalam melakukan komunikasi sosial dan kontak sosial. Contoh dari realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh realitas sosial masyarakat.
Masyarakat yang menjadi objek utama dalam kajian ilmu sosial bisa terlihat realitas kehidupan yang dilakukan. Kegiatan sehari-hari seperti makan, cara berpikir, sampai pada tahap cara mempengaruhi satu dengan lainnya, merupakan bagian daripada realitas sosial masyarakat. Jadi materi kita selanjutnya adalah tentang gejala sosial. Jadi gejala sosial adalah suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di dalam lingkungan kehidupannya. Gejala sosial dan masalah sosial merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Ketika gejala sosial terjadi secara terus-menerus, maka akan berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Selanjutnya tentang faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama itu ada faktor kultural, di mana faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas. Contohnya seperti kemiskinan, kerja bakti, dan perilaku menyimpang. Yang kedua itu ada faktor struktural, di mana faktor ini merupakan sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Contohnya interaksi antar individu dan kelompok. Kemudian gejala sosial yang ada di dalam masyarakat itu berawal dari adanya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan di lingkungannya, di mana perubahan sosial merupakan segala perubahan yang ada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan dipengaruhi oleh sistem sosial, sikap, nilai, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi contoh gejala sosial di dalam masyarakat itu misalnya seperti kemiskinan. Kemiskinan dikarenakan tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian di dalam gejala sosial itu juga ada tindakan kolektif. Jadi tindakan kolektif itu adalah perilaku sekumpulan orang yang relatif bersifat spontan atau tidak stabil. Contohnya seperti tawuran antar sekolah. Kemudian tindakan individu. Jadi tindakan individu berkaitan dengan aktivitas kebiasaan sehari-hari yang tidak berhubungan dengan individu lain. Contohnya seperti debat, konflik, dan berkelahi. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Jadi dari pembahasan kita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial di masyarakat. Kemudian gejala sosial yang ada di dalam masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Nah, kemudian kita cukupkan dulu bahwa untuk minggu depan Ibu akan membagikan kalian kelompok. Jadi kalian semua diharapkan untuk hadir semua ya. Iya, Bu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.